Pasca pemecatan Jokowi dari keanggotaannya dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, salah satu tugas PDIP adalah mencari orang atau aktor politik yang disetarakan dengan Jokowi dan diharapkan bergabung untuk memperkuat tugas-tugas politik PDIP menyongsong tahun 2029. Memang terasa masih panjang waktu itu, tetapi seluruh kekuatan politik di tanah air kita yang terrepresentasi dalam partai-partai politik sudah mempersiapkan diri untuk memastikan kekuatan politik mereka masing-masing mendapatkan keuntungan dengan tokoh-tokoh tertentu bergabung dalam partai-partai tersebut. PDIP merasa bahwa Anies Baswedan adalah tokoh yang setara dengan Jokowi. Demikian juga partai-partai yang lain pasca pemecatan tersebut sangat berharap agar Jokowi bergabung ke dalam partai-partai politik tersebut. Semuanya bertujuan sama untuk beroleh keuntungan politik menyongsong tahun 2029. Bagaimana filsafat menolong kita untuk memberikan catatan kritis terkait dengan geliat PDIP yang mengharapkan Anies Baswedan bergabung ke dalam partai ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, pertanyaan kritis terkait dengan upaya politik PDIP pasca pemecatan Jokowi dari keanggotaan PDIP adalah upaya mereka mencari figur yang tepat, yang setara dengan Jokowi. Ada pandangan yang ada dalam benak para politisi PDIP bahwa orang yang setara dengan Jokowi adalah Anies Baswedan. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah Anies Baswedan setara dengan Jokowi? Jika tesis ini diyakini kebenarannya ada dalam benak para politisi PDIP, mungkin itulah yang kemudian menjadi alasan paling besar ketika PDIP berusaha menggandeng Anies Baswedan dan membuat Anies Baswedan dibaptis ke dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada upaya yang sangat sistematis agar Anies dimerahkan bergabung dengan Partai Banteng Moncong Putih. Dan diharapkan dengan bergabungnya Anies Baswedan, PDIP mendapatkan kekuatan politik dan beroleh manfaat politik, keuntungan politik dalam mengantisipasi partai ini menyongsong tahun 2029. Namun teman-teman, izinkan saya memberikan catatan lain bahwa terkait dengan upaya mensetarakan Jokowi dengan Anies Baswedan, maka tesis saya justru berbeda dan bertolak belakang. Saya justru tidak meyakini bahwa Anies Baswedan itu setara dengan Jokowi. Ada catatan kritis yang kita harus serius memberikan pertimbangan bahwa Jokowi dan Anies Baswedan itu tetap dua tokoh yang berbeda. Saya ingin katakan bahwa ketika kita bicara tentang Jokowi atau dengan Jokowi, maka kita menemukan figur yang harus kita katakan, sekalipun mungkin banyak orang yang akan mencibir pandangan ini. Tetapi banyak orang merasa bahwa ketika kita bicara tentang Jokowi, maka Jokowi adalah representasi dari rakyat kebanyakan. Jokowi adalah gambaran dari mereka-mereka yang datang dari konteks masyarakat kelas bawah. Sementara Anies Baswedan tidak. Anies Baswedan harus disebut sebagai orang yang merepresentasikan kelompok kelas menengah ke atas.
Karena itu, Anies Baswedan adalah orang yang punya kelas tersendiri. Ia adalah kelas yang elitis, sementara Jokowi harus kita katakan sebagai wakil dari kelompok manusia atau masyarakat yang berada di level masyarakat kelas yang populis. Nah, kedua pandangan ini kalau tidak diantisipasi dengan baik, kita tidak akan pernah melihat bahwa upaya sistematis untuk menggandeng seorang Anies Baswedan itu memberikan konsesi politik yang menguntungkan bagi PDIP. Mengapa? Karena sekali lagi harus dikatakan bahwa level seorang Jokowi tidak sama dengan level seorang Anies Baswedan. Saya justru ingin mempertajam lagi sebuah intuisi politik saya bahwa Anies Baswedan ketika hendak direkrut oleh PDIP memperkuat peruntungan politik partai ini, itu tidak akan memberikan dampak signifikan. Mengapa? Karena dalam diri seorang Anies Baswedan tetap disematkan sebuah stigma yang melekat pada dirinya, bahwa Anies Baswedan dalam sejarah politik tanah air kita masih harus disebut sebagai tokoh yang identik dengan politik identitas, politik pecah belah, dan ia secara sadar menggunakan politik-politik yang bernuansa SARA untuk memastikan ia beroleh kemenangan-kemenangan politik ketika ia maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada waktu itu. Tentu saja kalkulasi politik yang dilihat dalam sejarah PDIP yang membuat Basuki Cahayapurnama kalah telak dan bahkan diberikan stigma sebagai orang yang bermasalah karena melakukan penistaan agama, itu tidak akan lekang dalam ingatan banyak orang bahwa Anies Baswedan punya PR terkait dengan politik identitas yang terus-menerus disematkan dan belum bisa dipulihkan dari sosok yang bernama Anies Baswedan. Ataukah ada memang pandangan yang lebih apresiatif yang hendak ditunjukkan oleh PDIP ketika berusaha memerahkan Anies Baswedan untuk bergabung ke dalam partai ini? Tetapi saya tetap meyakini bahwa bergabungnya Anies Baswedan bahkan kemungkinan akan dipasangkan dengan Puan Maharani untuk mengantisipasi tahun 2029, entah Anies sebagai calon presiden atau calon wakil presiden secara bergantian dengan sosok Puan Maharani, itu tetap akan dilihat oleh banyak orang bahwa keduanya adalah representasi dari kelas menengah ke atas, bahkan kelompok elitis yang tetap tidak akan memiliki level yang sama dengan seorang Joko Widodo, yang harus kita katakan sekalipun ada upaya sistematis untuk mendemigrasi, bahkan menghilangkan jejak Jokowi dari pengaruhnya dalam tubuh PDIP, saya tetap yakin bahwa sosok yang bernama Jokowi tidak dapat tergantikan oleh tokoh-tokoh yang lain yang hendak direkrut oleh PDIP untuk bergabung memperkuat peruntungan-peruntungan PDIP menyongsong tahun 2029. Karena itu teman-teman, kita masih akan menunggu apakah proses politik yang sedang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan mencoba peruntungan politik memerahkan seorang Anies Baswedan. Itu memang betul-betul memberikan konsesi politik yang menguntungkan bagi PDIP. Ataukah PDIP sebetulnya kehilangan sosok berharga yang mereka telah buang begitu saja sebagai tokoh yang tetap harus kita katakan bahwa Jokowi tidak tergantikan dalam sejarah politik di tanah air kita. Dan seharusnya harus kita catat bahwa PDIP besar tidak hanya pada elit-elitnya dan itu ditujukan diarahkan pada sosok yang bernama Megawati Soekarno Putri, tetapi PDIP besar dan berada di hati rakyat itu karena sosok yang bernama Joko Widodo.